Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Para mahasiswaku sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam perkuliahan mata kuliah agama Islam dengan materi yang akan kita bahas adalah memperbarui makna takdir. Di buku Kuliah Islam Jilid 2 ya, sudah ada materi di bab 3. Judulnya di sini Hakikat Takdir ya, halaman 56. Jadi nanti bisa dibaca-baca lagi. Tuh. Mengapa kita bahas tentang takdir? Karena masih banyak di antara kita yang salah memahami takdir. Gitu ya. Nanti kita akan belajar, kita akan bahas apa itu takdir, kemudian seperti apa kita memahami takdir dengan benar. Baik ya, kita simak dulu penjelasan dari skema materi berikut ini. Nah, baik, kita coba bahas ya skema penjelasan takdir ini. Jadi ini at-takdir, at-taqdir. Ini tulisan Arabnya seperti ini. Takdir. Kita tahu bahwa ada rukun iman yang keenam adalah beriman kepada qada dan qadar, ya. Rukun iman yang keenam tuh. Nah, takdir ini bagian dari rukun iman yang keenam. Ada qada dan qadar. Kita lihat apa itu qada, apa itu qadar ya, secara praktis nih. Qada itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah berkehendak. Allah punya kehendak atas makhluk-makhluknya gitu. Dan kehendak Allah atau qada Allah ini pada umumnya atau mungkin bisa dikatakan qada Allah itu selalu yang baik-baik. Contoh dalam surah apa itu Al-Isra ya, wa qadha rabbuka alla ta'budu illallaha wa bil walidaini ihsana, misalnya gitu ya. Allah berkehendak bahwa kita ini semuanya beriman kepada Allah atau menyembah Allah dan berbuat baik kepada orang tua. Itu kehendak Allah. Tuh. Jadi semuanya menginginkan kita semua ini beriman kepada Allah, menyembah Allah dan berbuat baik kepada orang tua gitu. Ya. Nah, kalau qadar itu adalah ketentuan yang terjadi kenyataannya. Nah, kalau kenyataannya ini tidak selamanya baik gitu. Jadi kita lihat misalnya nih, qada dan qadar selain manusia selalu sama. Selain manusia itu makhluknya seperti hewan, binatang atau tumbuhan ya, itu selain manusia atau alam semesta. Nah, qada dan qadar makhluk Allah selain manusia itu selalu sama. Misalnya qada atau kehendak Allah bagi hewan sejenis singa misalnya, qadanya itu makan daging. Qadanya makan daging. Nah, qadarnya seperti apa? Qadarnya kenyataannya seperti apa? Qadarnya sampai saat ini ternyata singa itu yang makan daging. Jadi qada dan qadar bagi hewan yang bernama singa itu sama. Gitu ya.
Di alam semesta, misalnya matahari itu selalu bersinar, memancarkan cahaya di siang hari, gitu ya. Malam harinya ada bulan. Nah, itu kodoknya seperti itu. Dan kodarnya itu sama. Matahari di siang hari, bulan di malam hari. Jadi antara kodok dan kodar alam semesta itu akan selalu sama. Begitupun tumbuhan. Nah, tumbuhan pisang, ya nanti kodarnya berbuah pisang juga. Mangga juga begitu. Tidak ada satupun kodar dari makhluk Allah selain manusia itu tidak sama. Itu akan selalu sama. Itu kodok dan kodar ya. Jadi kehendak Allahnya dengan ketentuan yang terjadi atau kenyataannya itu selalu sama. Nah, berbeda dengan manusia. Kalau manusia antara kodok dan kodar itu ada kalanya sama, ada kalanya berbeda. Contoh tadi bahwa Allah menghendaki manusia itu beriman kepadanya, menyembah kepadanya. Tapi kenyataannya tidak semua manusia beriman dan menyembah kepada Allah. Nah, itu berbeda. Ya. Kehendak Allah manusia itu semuanya masuk surga. Kehendak Allahnya. Tapi kenyataannya tidak semua manusia masuk surga. Itu. Kodarnya tidak semua masuk surga. Nah, ini kenapa? Karena manusia diberi hak pilih. Nah, ini yang akan kita perdalam nanti. Ya. Manusia diberi hak pilih. Walaupun sudah dikehendaki oleh Allah, tapi dalam hal ini manusia diberikan hak pilih untuk memilih apakah manusia itu mau mengikuti kehendak Allah atau tidak. Gitu ya. Sehingga kodarnya, kenyataannya tidak semua manusia itu mengikuti kehendak Allah. Gitu ya. Itu sampai di sini kira-kira paham tentang kodar dan kodar. Nah, kodar, takdir itu di mana? Takdir itu di kodaro. Dari kodarnya. Takdir itu di sini. Nih, di kodaro. Kodaro. Kan asalkannya takdir itu kodaro yukodiru kan. Yaitu ketentuan Allah, sama ketentuan Allah yang didasarkan atas pilihan manusia. Gitu ya. Paham? Jadi takdir itu di sini. Bukan di kodok. Kalau kodok itu jelas ya. Kodok itu kehendak Allah. Nah, tapi takdir itu di kodar. Di sini di kodar. Yaitu ketentuan Allah yang didasarkan atas pilihan manusia. Baik, kita lihat dulu. Nah, di buku juga saya tulis ya, ada yang namanya paham-paham yang berkenaan dengan takdir ini. Ada Jabariyah, ada Qadariyah. Apa itu Jabariyah? Jadi dalam paham ini, menurut paham Jabariyah, manusia dipaksa untuk mengikuti takdirnya. Jadi manusia ini tidak punya tidak punya kekuatan, tidak punya kesempatan untuk menentukan atau memilih takdirnya atau melepaskan diri dari kodar Allah. Itu Jabariyah. Maka di sini kadang-kadang manusia pokoknya kita ini tidak usah ngapa-ngapain, tidak usah berusaha, tidak usah apa, nanti juga Allah yang menentukan. Nah, itu Jabariyah. Ada juga paham Qadariyah, justru manusia adalah penentu segalanya. Ya, Allah tuh tidak punya campur tangan dalam takdir manusia ini. Itu ya. Nah, kedua paham ini dinyatakan salah ya menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kedua-duanya salah. Baik Jabariyah atau Qadariyah salah. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah ya kita ini menganggap bahwa takdir itu walaupun itu atas pilihan manusia ada dua.
jenis. Di buku juga ada ya. Ada mubrom dan ada muqayyad. Mubrom dan muqayyad. Kita lihat apa itu mubrom. Jadi takdir Allah, ini takdir Allah ya. Yang disiapkan langsung oleh Allah. Mau tidak mau manusia harus mengikutinya. Nah, jadi takdir Allah sudah ditentukan, disiapkan langsung oleh Allah. Apa? Misalnya mati. Ya, mati itu takdir Allah bagi seluruh yang hidup, termasuk manusia. Mati gitu ya. Dan itu sudah disiapkan. Matinya sudah disiapkan. Gitu. Kapan? Waktunya sudah disiapkan. Gitu. Itu mati, itu takdir mubrom. Kalau muqayyad itu takdir Allah yang bersifat ikhtiari. Nah, tadi contohnya yang lebih gampang ya. Mati dan waktunya itu adalah mubrom. Jadi Allah sudah tentukan itu, sudah siapkan. Muqayyadnya di mana? Muqayyadnya adalah bagaimana manusia itu cara matinya. Nah, kalau cara mati itu didasarkan pada ikhtiar manusia. Ya, misalnya matinya sudah ditentukan hari ini jam 8. Tapi caranya itu Allah berikan hak pilih bagi manusia. Mungkin saja manusia memilihnya dengan cara yang baik-baik karena dia masa hidupnya dia milih aktivitasnya, amal-amalnya amal-amal soleh. Misalnya dia sering ke masjid, sering baca Quran. Maka pada saat meninggalnya pasti itu dalam keadaan baik. Mungkin pada saat sholat duha, misalkan jam 8, mungkin sedang baca Quran, mungkin sedang berbuat baik. Nah, itu ikhtiar yang dilakukan oleh manusianya, tidak ditentukan oleh Allah. Ya, itu berdasarkan ikhtiar manusia. Bisa saja matinya hari itu jam 8, tapi karena dia kebiasaannya jam 8 itu misalnya nongkrong di jalan, ya, atau sedang beres main judi, gitu ya, atau pada saat itu sedang masang nomor gitu ya di online. Nah, itu mati pada saat itu, ya itulah matinya, dia berikhtiarnya seperti itu, kebiasaannya berbuat begitu ya, pada saat mati ya seperti itu gitu ya. Jadi kalau cara matinya itu diserahkan kepada manusia, mau yang seperti apa matinya, dan itu berdasarkan kebiasaan amal perbuatan yang dia lakukan gitu ya. Nah, oleh karena itu manusia disiapkan pilihan-pilihannya. Jadi Allah sudah menyiapkan pilihan-pilihan tuh. Ada pilihan yang baik, ada pilihan yang buruk. Sudah disiapkan. Banyak tuh pilihan-pilihan. Bagaimana manusia itu bisa mati, caranya seperti apa, itu banyak pilihan-pilihan. Dan Allah sudah siapkan pilihan-pilihan itu. Dan setiap pilihan itu sudah disediakan juga takdirnya oleh Allah masing-masing. Jadi kalau manusia milihnya ini, maka takdir nanti hasil akhirnya nanti akan ditentukan juga. Allah sudah menentukan tuh hasil akhirnya. Kalau seperti ini nanti takdirnya seperti apa, itu sudah. Ya. Jadi apapun yang dipilih oleh manusia dan bagaimanapun kondisi takdirnya itu semuanya sudah ditentukan oleh Allah, gitu ya. Nih, jadi pilihan dan takdir apapun yang didapatkan oleh manusia pada hakikatnya berasal dari Allah. Jadi paham ya? Jadi misalnya mati dan waktunya itu sudah ditentukan. Ya, fa idza jaa ajaluhum la yastaqdiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi apabila sudah datang kematian, maka kita manusia tidak bisa
mempercepatnya atau juga menundanya dalam sesaat. Jadi tidak bisa. Jadi artinya sudah ditentukan mati dan waktunya. Tapi caranya Allah tidak tentukan kan? Tidak tentukan caranya. Tapi Allah sudah buat itu pilihan-pilihannya. Gitu. Nih. Jadi pilihannya itu juga sudah ditentukan oleh Allah. Mau baik yang buruknya mau ditentukan, sudah ditentukan Allah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi pada dasarnya setiap jiwa, setiap manusia ini sudah ditentukan baik buruknya. Pilihan baik buruknya sudah ditentukan. Nah, manusia kemudian diberikan akal, kemampuan, ya, potensi untuk bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruknya itu. Dan Allah berikan tuh panduan-panduannya. Allah berikan aturan-aturannya. Dari mana? Ya dari Al-Quran, dari agama. Jadi Allah memberikan aturan, panduan, ya, berupa kitab suci, Al-Quran, dalam hal ini juga agama secara umum, itu untuk apa? Supaya manusia bisa diarahkan untuk menentukan pilihan yang terbaik, supaya mendapatkan takdir yang baik juga. Ya, tapi pilihan-pilihan yang dipilih oleh manusia itu pada dasarnya sudah ditentukan oleh Allah. Pada saat manusia milih yang baik pun itu sudah ditentukan oleh Allah. Atau manusia milih yang jelek, ya yang jelek pun sudah ditentukan oleh Allah. Itu ya, paham? Misalnya tadi Allah sudah menentukan mati, kematian, dan waktunya. Dan pilihan-pilihan cara yang akan dipilih oleh manusia itu juga sudah disiapkan oleh Allah, sudah diciptakan oleh Allah, ya, sudah ditentukan oleh Allah. Nah, pada saat manusia milih cara matinya dengan yang baik, misalnya pada saat dia di masjid, itu adalah sudah ditentukan juga oleh Allah. Tuh, jadi bukan diciptakan oleh manusia, tapi diciptakannya oleh Allah Ta'ala, hanya dipilihnya oleh manusia, gitu. Paham ya kira-kira? Jadi semuanya memang sudah diciptakan oleh Allah, ya, tapi dipilihnya oleh manusia. Nah, pada hakikatnya berasal dari Allah dan sudah diketahui oleh Allah, walaupun manusia belum melakukan. Nah, ini luar biasanya, Allah Maha mengetahui kan. Walaupun manusia ini belum memilih pilihan kematiannya, tapi Allah sudah mengetahui bahwa manusia ini akan memilih ini, gitu. Allah Maha mengetahui, gitu. Nah, itu nanti terlihat dari kehidupannya. Maka kata Rasul, barang siapa yang memilih atau apa? Barang siapa yang sudah ditentukan Allah jalan kebaikannya, maka manusia akan diberikan kemudahan untuk memilih jalan yang baik itu. Gitu ya. Jadi walaupun manusia belum memilihnya atau belum melakukannya, Allah itu sudah tahu apa yang akan dipilihnya dan takdir apa yang akan didapatkan manusia ini. Gitu. Paham kira-kira ya? Nah, seperti itu. Itulah takdir yang harus kita pahami dengan benar. Gitu. Nah, oleh karena itu, ya, kita punya kewajiban dalam memilih takdir untuk menentukan, untuk mendapatkan takdir yang baik dari Allah. Kewajiban kita adalah berikhtiar, memilih pilihan yang baik untuk mendapatkan takdir yang baik juga. Gitu ya. Jadi kewajiban adalah ikhtiar. Nanti di buku ada dijelaskan bagaimana bentuk ikhtiarnya. Ada ikhtiar secara fisik, ya. Ada ikhtiar secara spiritual, secara keagamaan. Ada ikhtiar fisik apa? Ya tentunya ikhtiar fisik adalah kita memaksimalkan potensi kita, beramal sebaik-baiknya, gitu ya. Berusaha semaksimal mungkin agar apa yang kita inginkan itu tercapai.
Itu ikhtiar fisik. Secara ringkas begitu ya, secara mudahnya. Ada ikhtiar spiritual. Nah, ikhtiar spiritual saya bahas di sini lebih lengkap. Misalnya apa? Ada istighfar misalnya ya gitu ya. Dengan beristighfar itu ikhtiar kita beristighfar, maka bisa saja yang tadinya kita ini apa eh, apa ada jalur-jalur yang eh, mengantarkan kita kepada neraka, tapi dengan beristighfar maka jalur itu akan dipersulit oleh Allah, maka akan masuk dipermudah ke surga. Nah, gitu. Itu dengan istighfar. Dengan doa, misalnya bisa jadi rizki kita ditentukan oleh Allah 10, tapi dengan doa, ya dengan doa yang terus menerus, rizki kita ditambah oleh Allah. Itu kan sudah ada bergeser dari takdirnya, kan? Karena usaha kita, ikhtiar kita. Atau dengan bersodako, kan janji Allah dengan sodako, maka rezeki kita ditambah. Artinya apa? Dari yang kadarnya 10, karena kita sering bersodako, Allah tambah tuh rezekinya. Gitu. Dan Allah Maha Kuasa atas itu. Ya. Jadi ikhtiar-ikhtiar spiritual seperti itu akan memberikan akan menggeser begitu ya, menggeser takdir-takdir atau ukuran-ukuran yang Allah sudah buat sebelumnya. Dan itu adalah sudah sunatullah, sudah Allah tegaskan dalam Al-Quran, itu akan ditambah. Ya. Istighfar akan menghapuskan dosa, kan itu adalah pergeseran-pergeseran ukuran yang sudah ditentukan oleh Allah. Ya. Dan berusaha untuk memilih yang baik-baik ini itu sudah dilakukan juga oleh Nabi dan para sahabatnya. Misalnya ya dalam berikhtiar kita ada salah seorang sahabat yang bertanya tentang tawakal. Ini hubungannya dengan tawakal. Ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, ini dalam hadis Tirmizi ya. Ya Rasulullah, saya ingin bertawakal dan saya bawa unta. Apakah unta itu saya biarkan kemudian saya bertawakal, atau saya ikat dulu unta itu kemudian saya bertawakal? Apa jawab Rasulullah? Iqilha wa tawakal. Ikat dulu unta itu baru bertawakal. Gitu. Jadi ikat ini adalah ikhtiar untuk mendapatkan takdir yang lebih baik atau yang baik. Nah, jadi ikhtiar dulu, pilih dulu yang terbaiknya baru dapat mendapatkan takdir yang baik. Mungkin takdirnya itu untuk unta itu ada dua kan. Takdirnya bisa diam di tempat, takdirnya bisa lepas, bisa kabur. Gitu. Nah, orang yang tawakal bukan berarti menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Ya, langsung tidak. Tapi orang bertawakal untuk mendapatkan takdir yang baik, yaitu supaya untanya tidak lepas, maka kata Rasul, ikat dulu, ikhtiar dulu, pilih yang terbaiknya dulu, ikat baru kemudian tawakal gitu. Niscaya akan mendapatkan takdir yang baik, yaitu untanya tidak lepas gitu. Ya. Nah, para sahabat juga begitu ya. Silakan nanti baca di buku. Ada sahabat ada sahabat Umar, Khalifah Umar gitu kan. Di sini kalau di kisah kedua ini diceritakan ada seorang pencuri gitu ya. Nah, ada kisah ketiga. Sama sahabat Umar hendak berkunjung ke negeri Syam, ke daerah Syam ya di Syria, Palestina. Namun terdengar ada kabar bahwa di sana sedang dilanda wabah wabah penyakit paru.
Nah, tiba-tiba sahabat Umar ini membatalkan rencananya. Nah, ini yang kemarin sedang banyak dibicarakan ya. Jadi Sayyidina Umar hendak berkunjung ke Syam, kunjungan dinas begitu. Nah, tapi begitu terdengar ada kabar bahwa di negeri Syam itu ada penyakit paru yang menular, wabah. Maka Sayyidina Umar kemudian membatalkannya. Kemudian ada yang bertanya, wahai Sayyidina Umar, apakah engkau hendak lari dari takdir Allah, ya, dari takdir Allah karena takut wabah itu atau bagaimana? Gitu. Ya, Sayyidina Umar menjawab, betul, saya lari dari takdir Allah yang satu ke takdir Allah yang lain. Maksudnya apa? Takdir Allah yang satu, takdir Allah yang jelek. Jadi bisa jadi pada saat Sayyidina Umar ini pergi ke Syam, karena di situ ada penyakit atau wabah paru, bisa jadi Sayyidina Umar itu terpapar atau terpapar oleh wabah itu. Ya. Nah, supaya itu tidak terpapar, maka Sayyidina Umar membatalkan kunjungan itu. Takdir Allah yang satu yang mana? Ya, yang jeleknya itu adalah yang terpaparnya itu. Itu takdir Allah yang jeleknya. Tapi kata Sayyidina Umar, saya berpindah dari takdir Allah yang jelek, yaitu yang kemungkinan terpapar, ke takdir Allah yang baik, yaitu yang menjaga diri supaya tidak terpapar, gitu ya. Nah, itu ikhtiar atau pilihan-pilihan yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Nah, kita pun sekarang begitu. Kalau kita hubungannya nih dengan wabah COVID-19 ya, gitu. Kita harus mencontoh Nabi dan para sahabatnya. Para Nabi dan sahabatnya pun mengajarkan kita untuk berikhtiar, untuk berusaha. Ya paling tidak ikhtiar kita secara fardiyah, secara pribadi, sebagaimana yang sering disampaikan oleh pemerintah ya, di media-media sosial atau media elektronik, media massa, itu 3M saja itu. Kan? Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak atau menjauhi kerumunan. Nah, ini bagian dari ikhtiar kita, pilihan-pilihan yang terbaik kita supaya kita mendapatkan takdir yang baik. Takdir baiknya mana? Tadi kita tidak terpapar wabah ini. Ya. Ya, kalau kita tidak memilih pilihan yang terbaik atau ikhtiar dengan sebaik-baiknya, maka kemungkinan kita terpapar atau kemungkinan kita mendapatkan takdir Allah yang jelek itu sangat besar. Gitu. Dua-duanya takdir Allah, ingat. Kalau terpapar itu takdir Allah yang baik, yang jelek. Kalau tidak terpapar itu takdir Allah yang baik. Gitu ya. Nah, maka kita sebagai orang yang beriman harus berikhtiar agar kita tidak mendapatkan takdir Allah yang jelek. Gitu ya. Itu contoh Nabi dan para sahabatnya. Jadi jangan kita mah bertawakal aja deh, kita serahkan kepada Allah, itu salah. Ya, salah besar. Jadi tawakal itu salah satunya adalah ikhtiar, berusaha, pilih pilihan yang terbaik. Itulah tawakal yang dipandang baik oleh Allah. Gitu kan? Sehingga Allah nanti dalam surah Ar-Ra'd saya tulis juga di sini bahwa innallaha la yughayyiru biqaumin ma biqaumin innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah ya sesuatu kejadian, wabah, peristiwa di satu kaum. Lihat nih, Allah tidak akan mengubah ya, sesuatu di satu kaum, atau di sini nasib satu kaum, keadaan satu kaum. Tidak akan mengubah Allah. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sampai kaum itu mengubah
Ya, keadaan dirinya sendiri. Ini Allah nih yang mengatakan di dalam Al-Qur'an. Jadi kalau kita ingin sehat, seperti ini misalnya. Kalau kita ingin sehat, Allah tidak akan menyehatkan kita kalau kita memang tidak menjaga kesehatan itu. Kita tidak berusaha untuk menjaga kesehatan itu. Itu ya. Nah, ini harus kita pahami. Ikhtiar ini sangat penting dan sangat dihargai oleh Allah. Ikhtiar kita memilih pilihan yang terbaik itu untuk memantaskan diri kita di hadapan Allah supaya kita betul-betul diberikan oleh Allah, dipantaskan, diberikan takdir yang terbaik kepada kita. Itu. Ya jangan tadi mentang-mentang saya tawakal aja kepada Allah, bukan begitu. Salah satu tawakal itu adalah berikhtiar dengan semaksimal mungkin, pilihan yang terbaik. Pilih pilihan yang terbaik karena Allah menyiapkan pilihan-pilihan itu. Itu ya. Nah, itulah surah Ar-Ra'd ayat 11 ya. Nanti bisa dilihat di Al-Qur'an ataupun di sini di halaman 61. Jadi kita paham ya, sebagai manusia yang beriman, kita wajib berikhtiar untuk memilih pilihan yang terbaik yang disediakan oleh Allah. Supaya kita mendapatkan takdir yang baik dari Allah. Ya. Contoh lain sederhana misalnya kita kuliah nih. Jadi Allah itu sudah menyediakan pilihan-pilihan bagi kita manusia yang taruh lulus SMA, itu banyak pilihannya kan. Allah sudah ciptakan itu pilihannya, sudah sediakan. Ada yang langsung bekerja, ya kan? Ada yang kuliah. Itu pilihan-pilihan yang Allah sediakan buat lulusan SMA itu. Gitu. Nah, pada dasarnya semua diberi potensi yang sama untuk memilih itu semua, punya kemampuan yang sama. Gitu. Nah, maka manusia memilih pilihan yang berbeda-beda. Nah, itu pada saat manusia memilih bekerja, ya sama, itu adalah pilihan yang disiapkan oleh Allah. Ketentuan Allah sama itu juga. Ada manusia yang milih kuliah, ya itu juga sama. Pilihan yang disiapkan oleh Allah. Jadi kita sama memilih pilihan Allah juga, gitu ya. Nah, pada saat kita memilih kuliah, hasil akhirnya, takdirnya itu paling tidak ada dua, lulus dan tidak lulus. Ya, Anda nih mahasiswa kuliah, Anda milih kuliah kan? Nanti takdirnya di akhir itu ada dua, lulus tidak lulus. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setiap orang yang kuliah itu ditentukan oleh Allah baik dan buruknya. Baiknya apa? Lulus, tidak baiknya tidak lulus. Nah, siapa yang menentukan hasil akhirnya itu sebetulnya ya adalah manusia. Pilihannya dipilih oleh manusia. Dari mana ditentukan? Dari ikhtiar itu. Dari usaha yang dilakukan oleh manusia itu. Ya, dari ikhtiar yang dilakukan oleh mahasiswa itu. Kalau mahasiswa itu ya aktif kuliah, mengikuti apa yang disarankan oleh dosen gitu kan, mengikuti mengerjakan tugas-tugas dan kuis apapun yang disediakan oleh dosen, maka itulah yang akan mendapatkan takdir yang baik gitu. Tapi kalau kuliahnya juga males-males ya, di kuliah online, walaupun kuliah online ngerjakannya seenaknya gitu ya, mengerjakan tugasnya asal, mengerjakan kuisnya asal, yaitu apalagi tidak mengikuti, nah itu sudah jelas Allah akan berikan takdir yang jelek buat dia. Nah, jadi pandai-pandailah kita sekarang
berikhtiar untuk memilih yang baik supaya Allah memberikan takdir yang baik buat kita, gitu ya. Itu ya. Nah, baik yang dimaksud di sini adalah baik menurut pandangan Allah, bukan pandangan manusia. Walau mungkin ya ada baik menurut kita, bisa juga baik menurut Allah. Tapi ada juga yang baik menurut Allah, tidak baik menurut kita. Ada yang begitu. Ya. Kita misalnya ingin lulus 3,5 tahun, ternyata ada aja gangguan yang kita tidak bisa hindari. Ya udah, 4 tahun itu menurut Allah lulus yang terbaik. Tapi di sela-sela itu pasti Allah akan berikan pelajaran-pelajaran, gitu ya. Nah ini kadang-kadang ada tadi ada rahasia-rahasia tertentu yang Allah siapkan. Nih, jika ada yang merasa takdirnya tidak sesuai dengan ikhtiarnya, maka ketahuilah Allah sedang merahasiakan sesuatu. Gitu. Paham kira-kira ya? Jadi kalau misalnya kita ikhtiar sudah baik, sudah benar-benar maksimal, tapi Allah berikan takdir yang tidak sesuai dengan ikhtiar kita, ketahuilah bahwa Allah sedang merahasiakan sesuatu. Dan asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi apa yang engkau benci itu baik menurut pandangan Allah. Dan boleh jadi apa yang engkau senangi itu jelek menurut pandangan Allah. Gitu ya. Maka di buku nanti silakan baca, ada tabel sikap dan hasil usaha manusia, takdir dan hasil usaha manusia di sini, gitu kan? Misalnya di situ ada yang usahanya baik ya, tuh di baris pertama. Usahanya baik. Takdirnya atau hasil akhirnya baik. Manusianya soleh. Itu kalau itu didapatkan namanya berkah. Sikapnya harus bersyukur. Nah, gitu maksudnya ya. Gitu. Tapi ada yang begini. Usahanya tidak baik. Tuh. Hasilnya atau takdirnya baik. Orang itu soleh, maka itu nikmat. Ada yang begitu kan? Ada yang begitu. Dia kuliahnya rajin, usahanya baik, ya dosen diikuti arahannya, tugas-tugas yang dikerjakan dan sebagainya. Ya, takdirnya dia lulus cepat. Dan kelihatan dia orangnya soleh, mahasiswanya soleh. Nah ini yang pertama tadi. Ya, selama kuliah dia berjamaah, kelihatan sholat berjamaah ya. Tuh, tidak pernah berbuat hal yang mengecewakan, berbuat buruk dan sebagainya ya. Terus dia lulusnya cepat lagi, cum laude. Nah itu dia berkah. Berkah dari Allah dan ya wajib bersyukur. Gitu ya. Bersyukur. Tuh, ada juga tadi dia orangnya soleh. Kemudian hasil akhirnya lulusnya cepat cum laude, tapi kelihatan kuliahnya banyak terganggu oleh aktivitas di masjidnya, misalnya kalau dia jadi DKM misalnya itu ya, atau aktivitas di kampusnya terganggu karena dia di masyarakat diaktifkan juga, nah gitu. Tapi dia lulus, nah itulah nikmat dari Allah. Ada yang begitu ada
Ada juga yang usahanya bagus, kuliahnya rajin, tugasnya dikerjakan, kuisnya dikerjakan, ikut saran dosen. Tapi hasilnya takdirnya jelek. Padahal dia orang soleh. Kelihatannya mahasiswa soleh, baik begitu ya. Nah, itulah namanya ujian. Ya. Apa yang harus dilakukan ya bersabar. Allah tadi akan sedang merahasiakan sesuatu. Gitu ya. Kan sedang merahasiakan sesuatu. Apa ya itu nanti Allah akan berikan suatu saat kalau kita bersabar. Nah, itu ya. Kemudian ada juga yang usahanya bagus, tuh, takdirnya baik, tapi dia tidak soleh. Orang kafir, ya di kampus berbuat dosa terus, gitu ya. Di kampus malah membuat onar saja, mengacaukan saja di kampus gitu, tapi lulus gitu. Nah, itu namanya istijroj. Allah sampaikan istijroj. Istijroj itu memberi tapi tanpa meridoi. Itu ya istijroj namanya. Jadi Allah kasih tapi Allah tidak ridhoi. Ya, seperti punten misalnya orang-orang kafir yang kaya dapat harta banyak. Nah, itu mungkin istidroj dari Allah. Silahkan orang kafir ini menikmati keindahan dunia, kata Allah begitu. Tapi sudah dijamin masuk neraka, naudzubillah. Kan begitu. Orang-orang kafir sekarang mungkin saja hidupnya mewah-mewah karena dia tidak punya batasan, punya aturan bahwa mencari harta itu harus halal, harus baik, thayyib dan halal. Karena nggak ada aturan itu, dia dengan berbagai macam cara sehingga mungkin secara alamiah begitu dia menggunakan cara-cara yang bebas, maka dia akan mendapatkan keuntungan dan harta yang sebanyak-banyaknya. Itu sangat lumrah, wajar secara manusiawi, secara fisik, secara alamiah begitu kan. Tapi beda dengan kita, ya. Kita begitu ada proyek itu dipilih-pilih, udah ada pekerjaan dipilih-pilih. Oh, ini mah halal, ini yang haram jangan, ini yang subhat jangan, yang halal saja. Kalau orang kafir misalkan 3 jalan, dua yang halal, yang haram, yang subhat juga mereka jalankan. Kalau kita hanya yang halal saja, ya tentunya yang kita dapatkan pasti lebih sedikit secara nominal barangkali ya. Tapi kita tidak melihat itu. Ya. Nah, pada orang kafir itu di istidroj oleh Allah. Ya. Silakan dikasih oleh Allah, tapi kata Allah, innalladzina kafaru wa kazzabu biayatina ulaika ashabun nar, kan begitu. Mereka sudah jelas penghuni neraka, kan begitu. Nauzubillah. Tapi kita enggak, orang Islam tuh orang yang beriman selalu jaga-jaga nih, oh ini mah proyek yang halal kita ambil, kita kerjakan, yang haram udah nggak mau lah. Silakan aja, walaupun gede nih, hasilnya gede, tapi ya udah. Itu kata Allah nggak boleh. Haram itu, haram. Jangan gitu ya. Nah, itu kita harus bisa tuh memilih dan memilah itu. Walaupun mungkin yang kita dapat sedikit, ya nggak apa-apa, itulah ya. Rizki yang Allah berikan halal dan thayyib, gitu, yang baik. Nah, gitu ya. Jangan sampai kita diistidroj oleh Allah. Sok, nggak apa-apa, kamu kerjakan aja. Yang halal dikasih, yang haram juga dikasih, sok kerjakan aja. Allah antep, tapi nanti di akhirat dia akan celaka, gitu ya. Maka itu disebut adalah istidroj itu begitu. Ya. Banyak keberhasilan, banyak ini, tapi jalannya macam-macam, yang halal dan haram, itulah istidroj. Ada juga yang jelek, usahanya jelek, takdirnya jelek, dia orang kafir misalkan, tidak beriman, ya itulah namanya halkan, yaitu kecelakaan, azab dari Allah.
itu juga harus tobat. Nah ini rumit tentang tabel usaha dan takdir serta sikap kita untuk menyikapi dari takdir yang Allah berikan kepada kita, yang kita terima, yang kita dapatkan ya. Nah itu silakan yang lain-lainnya dibaca di buku. Jadi ini barangkali penjelasan dari skema praktis ya tentang takdir, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan kalau ada pertanyaan nanti boleh ditanyakan di WA. Baik, itu saja, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.